di Jerman itu nggak seindah feed Instagram doang. Jadi kalian harus siapkan hal yang terburuk, siapkan finansial kalian juga, kalian harus nabung, maksudnya buat ke Jerman dan buat survive di sini dan buat kerja. Istilahnya buat ke Jerman itu kalian harus. So, halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan satu cewek eksotis yang sebenarnya kita baru kenal sih, dan dia belum belum pernah masuk di video aku. Dan kita baru tahu satu sama lainnya, dari mana kita berasal dan lain sebagainya, itu baru beberapa menit yang lalu. Jadi ternyata dunia itu sempit. Jadi kita berdua berasal dari kota yang sama. Kasarnya tetangga lah gitu, ternyata dan baru ketemu di Jerman gitu. Nah, alangkah baiknya seperti biasa kan, seperti pepatah bilang, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi makanya aku mempersilahkan untuk mbaknya yang cantik ini memperkenalkan diri, karena mungkin pasti subscriber follower aku belum kenal, netizen aku belum kenal, dan mungkin bisa promosi YouTube-nya juga, karena mbak satu ini juga punya YouTube juga. Monggo silahkan. Hai, makasih udah diundang di YouTube-nya. Bakalan ikut tenar nih. Perkenalkan, nama aku Lita. Aku udah di Jerman dari 4 tahun yang lalu. Jadi aku juga dari Solo. Baru tahu juga beberapa menit yang lalu kalau ternyata kita sama-sama dari Solo. Istilahnya juga tetangga, dunia itu ternyata sempit. Dan ya, kita bakal bahas tuntas tentang gimana sih pengalaman sukses kita bisa ke Jerman dan perjalanan kita selama ini. Oke. Betul. Jadi intinya, eh, bagaimana kita bisa, apa ya, seperti orang bilang kan, dream comes true gitu loh. Bener-bener mimpi kita menjadi kenyataan gitu loh. Dari ya, kita akan ngebahas background kita berdua, ya terutama Lita sih, karena dia sebagai narasumber aku kan. Jadi, oke, Lita, mungkin bisa sedikit apa ya, diceritakan kenapa atau mengapa Lita ada di Jerman, awalnya gimana dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi ceritanya ke Jerman tuh awalnya dulu kayak mungkin buat sebagian besar orang Indonesia kayak mimpi lah. Tapi kalau ada pepatah bilang kalau ada usaha pasti ada jalan kan. Jadi awalnya dulu aku pengen banget kuliah di Jerman, tapi karena terkendala biaya kan. Jadi pertama pertama dulu aku pernah dengar kalau kuliah di Jerman itu gratis. Tapi nggak semua yang ada di dunia itu gratis karena kalian mau ke toilet aja harus bayar kan, 1.000 2.000. Dan mau ke Jerman pun kalian harus punya minimal saldo rekening 10.000 euro buat biaya hidup kalian selama 1 tahun. Dan aku punya impian waktu setelah lulus kuliah SMA, waktu setelah lulus S1 itu aku pengen lanjut S2, tapi karena emang nggak ada biaya, tapi ya udah mau gimana lagi. Meskipun aku sebenarnya sebelumnya aku udah pernah belajar bahasa Jerman, tapi aku belajar bahasa Jerman pun cuman for fun gitu loh. Jadi nggak ada, mungkin kalau ada jalan ya udah aku bakal ambil, tapi kalau emang nggak ada ya nothing to lose lah. Terus aku coba waktu itu googling di internet kayak cuman iseng aja how to go to Germany for free. Mungkin aku dapat apalah undian buat ke Jerman lah atau stipendium atau beasiswa apalah. Terus nemu yang namanya program au pair itu. Ya udah, terus aku penasaran dong, au pair apa sih? Kayak masih asing kan buat kebanyakan orang Indo. Terus waktu itu aku research lagi lah sana sini, baca blog sana sini, karena dulu kan belum ada yang namanya Dengspa kan. Kalau Dengspa kan sekarang udah komplit banget semua info tentang au pair, FSJ ataupun Ausbildung. Jadi aku dari internet aku coba buat kayak meneliti lebih jauh tentang program itu, terus gimana caranya ke sana, dan akhirnya aku bisa ke Jerman dengan modal googling how to go to Germany for free. Ya. Ya, benar sekali. Dulu aku juga gitu. Maksudnya kalau kamu mungkin 2016 ya, berarti berangkat ya kamu?
Ya, 2000? 2016. Ya, ya itu YouTube udah mulai sedikit ada. Kalau aku dulu sama sekali nggak ada informasi tentang YouTube, nggak ada Dingspa, apalagi belum ada kan, udah 7 tahun yang lalu gitu. Dan sama juga sih, aku dulu juga intinya punya mimpi ke Jerman juga. Malah aku lebih ekstrim lagi dan kasarnya gini. Ekstrimnya itu nggak tahu ya, mungkin kelihatan klise tapi ini emang realita. Jadi aku sejak kelas 6 SD aku tuh udah terbesit pengen ke Jerman dan itu nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi di otakku cuman ada Jerman dan I don't know why gitu ya. Terus karena aku tipikal orang yang ambisius, yang aku mau harus tercapai, makanya aku melakukan segala macam cara untuk mencapai impianku gitu kan. Dan terus dari kelas 1 SMP aku tuh belajar otodidak apa namanya bahasa Jerman. Jadi kan di perpustakaan kan ada tuh di bagian bahasa-bahasa. Dan itu ya Ya. dari SMP sampai SMA perpustakaan yang untuk bahasa itu cuman aku sendiri yang pinjem buku bahasa Jerman dan bukunya masih bener-bener baru karena nggak ada yang minjem kan gitu. Cuman Sama, sama. Hmm. Aku dulu juga gitu. Jadi itu mungkin kayak law of attraction ya. Jadi you will get what you are looking for. Jadi misalnya kalau kayak tujuanmu ke sana, kamu selalu diarahkan buat dapat info buat ke sana ataupun jalan buat ke sana. Aku pun juga gitu kayak setelah aku dengar dari temanku kalau kuliah di Jerman itu gratis dan aku dengar bahasa dan aku dengar apa dari dia kalau kamu bisa ke Jerman tanpa apa ya uang misalnya 10.000 euro dengan au pair, aku pun juga langsung oke, aku mungkin harus cari cara buat belajar memperdalam bahasa Jerman. Dan 1 hari setelah itu aku langsung dapat buku di perpustakaan sekolah dan langsung aku pinjam dan aku satu-satunya juga yang pinjam buku itu sampai sekarang belum aku balikin loh. Masih ada. Bukunya tuh udah lama, udah tua banget tapi karena emang di sekolah aku nggak ada pelajaran bahasa Jerman, jadi ya udah. Tapi ada manfaatnya buat aku seenggaknya kan bisa bawa aku ke sini juga. Iya, Iya. sama aku dulu juga gitu. Maka sampai yang jaga perpustakaan itu apa gitu loh. Kamu mau pinjem buku bahasa ya? Iya, sampai aku perpanjang berkali-kali juga sampai akhirnya aku lulus. Jadi aku mulai belajar bahasa Jerman itu dari kelas 2 akhir kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA gitu sih. Jadi emang awalnya emang belajar aja for fun. Sebelum aku juga tahu ada program au pair dan kuliah di Jerman gratis itu. Terus ya udah, terus lama-lama aku dapat kayak info dari kanan kiri kalau ya tentang Jerman lah, tentang au pair lah. Jadi ya kayak yang aku bilang itu tuh semua kayak law of attraction. Kalau kamu cari, kamu pasti bakal nemu itu juga apa yang kamu cari. Tuh, jadi intinya sebenarnya kayak gini. Misalnya kita punya impian, kita berusaha, itu alam semesta tuh pasti mendukung kok. Ya, Bener banget, bener iya, banget. pasti secara nggak langsung pasti alam semesta mendukung kalau kita berusaha gitu loh. Ya mungkin kayak aku 6 tahun yang lalu bakal kayak ngetawain diriku yang ada di sini sekarang gitu. Kayak dulu tuh kayak nggak mungkin deh kayaknya. Kamu tuh siapa? Kamu tuh anaknya siapa gitu. Emang orang tuamu punya uang buat ngebiayain buat ke Jerman. Sampai kadang aku dulu sampai dibully sama tetanggaku atau teman-temanku karena aku bilang, kamu mau ngapain setelah kuliah atau setelah sekolah selesai SMA? So aku bilang ya mungkin aku bakal sekolah lanjut S1 dulu karena orang tua aku mau itu. Terus aku bakal ke Jerman. Terus mereka kayak, hah, emang kamu siapa? Hah, gak usah ngimpi deh. Tapi ya, here I am. Yes, Here we are. Here yes, you are. ya. Dan Sama aku buat juga. kalian yang nonton juga. Betul. Sama aku juga gitu. Maksudnya kita kan dari nggak sengaja juga dari background yang sama kan. Selain kita dari kota yang sama di Solo, terus background keluarga kita juga kasarnya nggak sengaja sama juga gitu loh. Makanya aku juga surprise dengan ceritanya Lita. Ya udah aku ajak Lita untuk collab di sini. Jadi aku dulu juga gitu Lita. Maksudnya kan aku berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip ya menengah ke bawah lah atau kurang mampu bisa dikatakan kayak gitu kan. Jadi orang tua aku itu ya aku nggak ngomong cuman sih, maksudnya orang tua aku itu pekerjaannya buka warung, kalau bahasa bahasa Jawanya tuh he gitu loh, pedagang kaki lima gitu loh kan di pinggir jalan gitu kan. Nah kan tapi kan orang-orang maksudnya di Indonesia kan status sosial itu masih tinggi sekali gitu kan. Jadi orang-orang yang kayak gitu atau pekerjaan kasarnya orang tua aku itu kayak direndahkan gitu loh. Gitu loh. Kayak dulu aku malah pernah dibilang, "Kamu kan cuma anak tukang gorengan, masa mimpi kamu mau ke Jerman gitu." Wow. Malah-malah justru iya maksudnya justru omongan itu yang aku jadikan motivasi aku untuk meraih lagi mimpi aku gitu loh. Terus setelah aku di sini ya udah mereka jadi ajak aku dong ke Jerman bla bla bla.
Ya, itu sih. Dulu dulu aku juga. Kenapa? Kenapa? Enggak, emangnya kamu siapa? Dulu kamu ngebully aku. Dia sama aku tuh juga gitu sih. Tetangga aku juga, maksudnya kalau apalagi ya aku kan tinggal di kampung juga kan. Di kampung kan juga tahu sendiri kan orang-orang kampung kalau ngomong kayak apa kan. Tetangga aku juga yang lebih kaya, lebih ada duit juga selalu apa ya? eh, Memandang sebelah mata lah kasarnya gitu ya. Itu tadi berdasarkan pekerjaan orang tua gitu kan, gitu loh. Ngapain kamu mau ke Jerman? Emang orang tuamu punya biaya? Emang kamu pinter bla 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 gitu. Maksudnya seperti kita ketahui bahwa ke Jerman itu nggak butuh orang pintar. Ke Jerman tuh nggak butuh orang kaya gitu. Orang kaya is okay bisa ke Jerman kalau ada duit. Maksudnya duit bisa membeli segalanya gitu loh. Tapi ya orang kaya bisa ke Jerman untuk wisata gitu. Kalau untuk seperti kata untuk kita gitu kan beda cerita gitu loh. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Ya menurut kayak yang kamu bilang sih, kalau emang nggak butuh orang kaya buat pergi ke Jerman ataupun meraih impian yang kalian mau, entah mau impian ke luar negeri atau impian mendirikan sesuatu yang mungkin berguna untuk orang lain, dan itu semua tuh cuman butuh kalian dan cuma diri kalian yang cuma bisa mewujudkan impian itu. Jadi kamu nggak harus kok punya uang banyak ataupun jadi orang pinter sedunia. Kalau kamu mau, pasti ada jalan. Kalau ada 1.000 jalan ke Roma, pasti ada 1.000 jalan buat meraih apapun yang kalian impikan lah itu istilahnya. Wow, bijak sekali. Jadi tapi emang dari mana ya? Aku selalu kayak dream big, tapi aku juga selalu ngomong ke diriku sendiri segede itu. Jadi aku harus bisa semaksimal mungkin memotivasi diriku biar aku nggak lupa kan impianku, meskipun entah apa orang bilang aku nggak realistis lah, entah aku cuman pemimpi lah, tapi ya semua orang gede pun juga mereka berawal dari mimpi dan mereka pun juga harus menghadapi kegagalan buat meraih mimpi mereka. Dan ya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Benar. Jadi apa namanya apa ya? Kalau prinsip aku tuh gini, kalau kalau aku bisa bermimpi berarti aku yakin aku tuh bisa melakukannya gitu loh. Benar. Itu sih. Maksudnya apa ya seperti kamu bilang tadi pepatah-pepatah itu bener kok. Banyak jalan menuju 1.000 jalan menuju Roma. Terus gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya iya bener, maksudnya kalau kita punya mimpi, punya keinginan, ya jangan nanggung gitu loh. Punya mimpi itu harus yang bisa membuat kita takut gitu loh. Itu sih. Terus aku juga Kalau yang aku bilang ke diriku sendiri tuh kayak you only have one life. What do you ya, want to do with it? ya. Terus kayak misalnya nanti kalau kamu mati terus kamu nggak mewujudkan impianmu, nanti kamu bisa tidur apa mati dengan nyenyak gitu nggak sih? Gitu. Punya Kayaknya penasaran. gitu. Ekstrim banget pikirannya. Maksudnya ya selama kamu masih punya badan yang sehat dan punya kemauan dan keinginan buat itu, jadi gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk belajar dan untuk melakukan apapun yang kalian inginkan dan kalian suka. Dan ya kayak kayak yang tadi si Windy ceritain juga kan, kalau dia juga dari lingkungannya, meskipun dia dibully sama juga dengan aku karena background keluarga kita juga hampir sama. Jadi orang tua aku juga jualan warung kan, terus orang lain kan juga sering kayak kalau lihat orang jualan warung atau mungkin punya itu dilihatnya kayak orang gimana ya, menengah ke bawah gitu. Ya. Tapi ya kita kita pun juga meskipun orang yang kasarannya bukan anak orang kaya, kita juga berhak dong punya mimpi dan berhak juga buat mencoba buat sama dengan orang lain. Intinya berhak untuk sukses. Benar. Iyalah, maksudnya Dan banyak kan orang yang sukses berawalan dari nol juga. iya, maksudnya kalau misalkan direalistiskan atau dihitung secara matematik, kita nggak bakalan dong bisa ke Jerman. Butuh modal berapa sih kita dari keluarga apa sih gitu loh. Iya kan? Kalau dilihat direalistiskan, halo, lu siapa? Maksudnya kamu dari keluarga mana? Orang tuamu kerjaan apa gitu loh. Kalau dihitung secara matematik nggak masuk akal kita bisa ke Jerman itu. Nggak bakalan gitu loh. Iya, tapi karena kita punya mimpi, karena kita punya kemauan, makanya ya seperti aku selalu bilang, semesta selalu mendukung gitu.
Bener banget, bener banget. Kayak buat kuliah S2 di Jerman pun kayak, oh my God. Rasanya sampai sekarang tuh kadang masih mimpi gitu loh. Oh ya, aku kuliah di sini ya. Kadang aku bangun-bangun, aku di mana? Kadang ada kayak perasaan 0,5 detik lah. Beneran ya aku udah di Jerman. Kayak merasa, ya karena emang saking senengnya, saking bersyukurnya kan. Karena itu kan hal yang aku pingin dari dulu. Dan aku sekarang bisa, alhamdulillah sampai sini, berkat orang tua juga yang mendukung, berkat teman-teman yang support, ataupun orang-orang yang merendahkan. Karena dengan mereka merendahkan, aku juga menanamkan banyak semangat buat membuktikan ke mereka kalau aku bakal bisa membuktikan yang sebaliknya dari yang mereka katakan kalau aku tidak bisa. Karena semua orang punya kesempatan yang sama dan aku yakin insya Allah kalau aku ada kemauan pasti insya Allah aku juga bisa ke sana untuk mewujudkan impianku. Jadi aku juga berangkat dari mulai au pair, aku kerja di host family, aku juga waktu itu lanjut FSJ, aku kerja di Yayasan Penyandang Cacat, dan sekarang aku bisa sampai sini. Prosesnya pun juga mungkin nggak seindah feed di Instagram atau di Facebook yang udah diedit ya. Jadi emang kita cuma menunjukkan yang indah-indahnya doang. Jadi kalau misal kalian berkomentar, ya ampun enak banget sih di Jerman, ya ampun fotonya indah, ya ampun traveling terus, itu nggak selamanya kayak gitu, karena kita pun survive di sini juga butuh perjuangan, buat memperpanjang visa pun kita juga butuh drama dan butuh stok jantung lah istinya, 100%. Entah mungkin takut banget kalau misal visanya nggak diperpanjang, atau mungkin salah apa bisa dideportasi, atau mungkin hal-hal negatif lainnya. Jadi kita di sini tuh kayak istilahnya masih jalan di tebing gitu, belum ada yang pasti karena kita nggak settle di sini, kita tinggal di negara orang, kita jauh dari keluarga kita, dan kita hanya punya dua kaki dua tumpuan. Jadi kamu hanya satu-satunya orang yang bisa kamu percaya, dan gak ada orang lain selain kamu sendiri. Jadi ya. Betul sekali. Jadi ya nggak tahu ya, jalan kita tuh, aku sama Lita tuh, dan aku juga baru tahu hari ini juga, maksudnya bener-bener mirip banget gitu loh. Kita sama-sama dari Solo, terus background kita dari, maksudnya pekerjaan orang tua juga hampir sama, terus ke Jermannya juga lewat au pair, terus FSJ, aku dulu FSJ dengan orang berkebutuhan khusus juga sama tuh. Nah, tapi bedanya sekarang Lita dia lanjut S2, kalau aku kemarin Ausbildung gitu. Jadi dari FSJ udah beda cerita, tapi tetap aja intinya sama-sama belajar di Jerman, sama-sama meniti karir di Jerman gitu sih. Untuk menggapai impian kita. Gitu aja. Ya, nggak tahu, mungkin ini ya seperti kamu bilang tadi, dunia sempit banget gitu loh. Lucu juga tadi sampai shock pas bilang, pas kamu tanya kamu dari mana, kok Solo malah Tonggo, Tonggo Dewe. Karena jarang sih orang Solo yang aku tahu, aku terus ada juga Mbak Maya tuh YouTuber juga di Leipzig, terus kamu, udah nggak tahu siapa lagi yang di Solo, nggak tahu. Solo Sama juga yang jarang. kerja di Airbus itu kan ada Pak siapa, aku lupa, yang tinggal di Hamburg, dia juga dari Solo. Oh iya, yang di Hamburg juga ada yang kerja di Kedubes dari Solo juga, Kedubes Frankfurt atau mana? Hamburg apa? Ya. Tapi dikit lah yang dari Solo intinya. Jadi kita harus bangga. Karena Terus, mungkin info juga buat ke Jerman tentang au pair itu, pas aku zamanku dulu, aku pun mau les bahasa Jerman, nggak ada les-lesan bahasa Jerman. Aku sampai googling tuh yang paling deket tuh ada di Jogja, tapi karena alasan ekonomi dan juga jarak, jadi aku memutuskan buat belajar bahasa secara otodidak. Lagian kamu kalau ada kemauan ya pasti kamu bisa kok belajar secara otodidak, dan lagian materi-materi kamu juga bisa dapat dari perpustakaan. Jadi aku selalu cari jalan yang murah dan mudah waktu itu, kalau bisa gratis kan, makanya googlingnya juga how to go to Germany for free. bener, aku dulu juga gitu. Iya, bener juga. Aku juga, maksudnya aku juga sadar akan diri aku dulu gitu loh. Maksudnya aku dari mana gitu loh. Aku punya duit nggak, orang tua aku bisa support nggak. Aku juga sadar itu semua gitu loh. Untuk les pun tahu sendiri, les bahasa Inggris aja mahal, gimana les bahasa Jerman, ya kan? Apalagi zaman-zaman dulu, buset dah, masih masih jarang. Mungkin sekarang les bahasa Jerman banyak banget gitu loh. Tapi zaman dulu, apalagi apalagi kita di Solo, masih jarang lah dulu les bahasa Jerman, dan kalau ada pun pasti mahal. Dan aku juga ya realistis lah, nggak mungkin aku mampu. Maksudnya untuk makan sendiri aja aku masih mikir masa mau les bahasa Jerman gitu. Gitu. Jadi aku Iya.
Aku dulu jadi aku selalu ya udah nggak pernah les bahasa Jerman, selalu otodidak, terus ya udah terus menjadi au pair juga karena aku juga pernah melamar beasiswa ke Jerman karena mungkin aku kurang pintar jadi nggak dapat beasiswa itu. Terus ya udah Kan ada akhirnya jalan lain. kenapa? Tapi kan sekarang ada jalan lain yang mungkin lebih bagus dari jalan yang mungkin bukan jalanmu waktu itu. Ya kan seperti kamu bilang ada seribu pintu menuju Roma, kan 1000 jalan menuju Roma. Jadi kalau satu pintu tertutup mungkin pintu yang lain bisa bisa terbuka. Tergantung kita mau membuka atau enggak. Gitu sih. Dan ya itu karena modal ambisius aku, modal em, kalau misalkan apa ya teman-teman jadi aku dulu selalu apa bukan gembar-gembor sih selalu terlihat banget gitu loh motivasi aku ke Jerman sampai teman-teman kuliah aku tuh hampir satu angkatan tuh tahu kalau aku tuh mau ke Jerman. Mereka udah tahu Ya, maksudnya tahu bukannya aku cerita tapi saking apa ya aku orangnya ambisius banget. Heeh. Jadi terlihat gitu loh apapun tentang Jerman selalu aku tuh em, show gitu loh ke mereka. Jadi sampai mereka tuh karena aduh ngapain sih lu Windy ngapain sih gini 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 sampai kayak mereka tuh bosen gitu loh ngelihat aku gitu loh. Tapi ya ya, ya. inilah aku gitu. Terus akhirnya aku berangkat ke Jerman mereka langsung Aplaus. terus Ya, ya sama, sama. Jadi kalau aku kayak mungkin kayak bikin clipping tentang Jerman waktu itu. Jadi aku sering kayak koleksi apapun, kayak misalnya kartu pos atau mungkin em, apa buat pesepak bola dari Jerman itu tuh kalau aku lihat di majalah aku langsung gunting terus aku tempel di tembok buat mengingatkan kalau biar aku nggak lupa sama mimpiku. Mungkin ada banyak sekali kayak keinginan di waktu kayak jangka waktu 3 tahun selama aku kuliah atau entah dari keinginan orang tua atau mungkin ada jodoh atau mungkin ada yang mau apa ya ya entahlah kita kan nggak tahu tentang takdir kita tapi aku selalu pengen ke Jerman dan aku masang itu kayak ada mading tentang impianku biar setiap aku bangun tuh aku bakal ingat aku ingin ke sana dan aku harus ke sana biar aku fokus sama satu mimpi meskipun banyak sekali tawaran kanan kiri atau mungkin ada orang bilang ya kenapa sih harus kerja jauh-jauh meskipun orang tua aku juga awalnya masih berat karena ya anak cewek satu-satunya maksudnya anak paling gede aku dua bersaudara aku punya adik juga terus dibilangin ngapain sih ngapa sih kerja atau kan dek kene akeh gawean ngapain kerja jauh-jauh di Solo juga banyak kerjaan terus ya karena ini juga mimpiku dan mereka tahu kalau aku tuh orangnya keras kepala banget akhirnya dibolehin pergi juga nanti dipikirannya mungkin kalau dia dikekang aku nggak akan bahagia gitu meskipun aku tinggal di Solo dan mungkin kerja mapan istilahnya tapi mungkin aku nggak akan sebahagia sekarang dan mereka pun alhamdulillah lihat aku di sini juga seneng jadi ya ya sama sih aku dulu juga gitu. Maksudnya kan aku sebelum akan aku eh, setelah lulus kuliah aku kerja dulu kan. Aku udah kerja 5 tahun di Indonesia kan. Kan aku kuliah teknik terus kerja di teknik 5 tahun di Indonesia. Kasarnya dulu tuh aku udah settle lah gitu loh. Udah punya apa-apa kasarnya gitu. Udah gaji udah lumayan, posisi udah lumayan. Terus aku memutuskan untuk menjadi au pair. Kan turun banget kan gitu kan. Nah, orang tua aku juga gitu. Ngapain kamu harus memulai sesuatu yang baru di negara orang yang belum tentu masa depannya kan masih nggak tahu kan gitu kan. Terus aku tuh bilang ya karena seperti bilang aku tadi aku keras kepala juga ambisius juga ya walaupun aku di Indonesia punya segalanya kalau aku nggak happy dan aku di Jerman nggak punya apa-apa kalau aku happy ya aku mending milih ke Jerman gitu loh karena itu impian aku gitu loh. Uang jabatan itu nggak aku nggak gila itu gitu loh. Aku selalu bilang ke orang tua aku gitu tapi kan namanya orang tua zaman dulu kan selalu berprinsip yang penting kalau udah mapan ngapain cari yang nggak belum mapan kasarnya kayak gitu tapi ya awalnya orang tua aku juga agak ragu dan lain sebagainya gitu terus ya tapi ya karena mereka juga tahu aku orangnya eh, pekerja keras juga ya dibantu dengan doa mungkin dari mereka yang awalnya bukan nggak setuju sih ya seperti aku bilang tadi sih ngapain harus memulai dari nol gitu loh terus ya udah akhirnya aku ke Jerman ya orang tua aku waktu pergi waktu dulu aku kan lama di Jakarta sebenarnya kan
Jadi dari kuliah sampai kerja di Jakarta. Jadi ke Solonya cuman pamitan doang mau pergi ke Jerman, mau berangkat ke Jerman, tapi kan aku dari Jakarta berangkatnya nggak dari Solo. Jadi pamitan doang, terus diantar ke Bandara Adi Sumarmo. Orang tua aku tegar nganter aku sama sama keluarga aku kan, sama kakak aku kan gitu. Terus setelah aku pergi, orang tua aku nangis. Bokapku sih, terutama bokapku nangis itu kan. Jadi kalau nyokapku malah lebih tegar daripada bokapku gitu. Bokapku yang malah, ya maksudnya dari keluarga aku kan belum pernah ada yang di luar negeri gitu lah. Mungkin mereka worried gitu loh, khawatir kan gitu loh, yang ya masih belum tahu masa depannya dan lain sebagainya gitu. Tapi ya aku selalu bilang ke mereka, aku bakalan sukses, jadi jangan khawatir, pegang omongan aku gitu. Aku gak akan mengecewakan kalian gitu. Aku akan bikin kalian bangga, itu kayak gitu sih. Jadi mau mewek. Ya, rasanya, aduh, tersentuh. Rasanya kalau denger ceritamu tuh kayak aku denger ceritaku sendiri tapi dari perspektif orang lain gitu loh. Iya karena Kayak ceritanya tuh sama banget gitu. iya. Ya kalau misalkan beda cerita kalau kita dari keluarga yang berada ya gitu loh, beda cerita. Tapi karena aku juga bisa merasakan kamu, kita berasal dari keluarga yang menengah ke bawah ke sana kayak gitu. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa banget gitu loh. Apalagi misalkan orang tua kita ngelihat kita sekarang gitu loh, betapa mereka bangganya gitu loh, betapa kasarnya bisa bukan pamer sih, bisa ngomong ke apa namanya, customer, apa pelanggannya, pembelinya gitu kan. Pastilah orang tua aku selalu cerita. Jadi bukan cerita pamer ya, bukan cerita pamer, tapi lebih ke ada rasa bangga gitu loh. Banget. Orang itu ya kan dulu kan pernah ngirim foto ke bapakku waktu aku ke Berlin. Jadi aku ngirim surat tuh isinya kayak foto-foto beberapa dari aku waktu aku liburan di Berlin kan. Sampai fotonya itu ditempel di tempat buat naruh uang di warung. Jadi ditaruh di atas gitu. Katanya buat membawa berkah sama kalau kangen bisa lihat gitu. Sampai terenyuh banget ya ampun sampai segitunya. Sampai fotonya lusuh banget terus tapi kan fotonya dilihat sama banyak apa pelanggan di warung juga sama kalau ditanya anaknya sekarang di mana ya di Jerman mesti kalau ngomong kayak gitu bangga gitu loh orang tua dan aku juga alhamdulillah aku seneng juga bisa meskipun belum bisa ngebantu banyak dari apa yang aku capai saat ini karena aku masih sekolah dan aku masih belum bisa kayak memberikan bantuan mungkin yang hal yang Finansial. lebih dari finansial tapi ya mungkin dengan aku bahagia mereka juga selalu bilang meskipun kamu nggak membantu apa maksudnya nggak gimana ya ibu lihat kamu bahagia itu udah hadiah paling besar bapak lihat kamu bahagia itu udah kado terindah udah itu aja Mereka nggak butuh duit kok. nggak Ya walaupun butuh, mereka nggak bakalan minta. Ya, gitu. dan ya ya kalian tahu hidup di sini pun juga semua serba nggak murah semua serba mahal dan meskipun kita penghasilannya lebih gede dari Indonesia, pengeluarannya pun juga lebih gede juga dan pajaknya pun gede banget dan yang tersisa itu mungkin cuman tinggal ya beberapa puluh euro yang bakal buat tabungan atau buat ya buat jaga-jaga. Jadi kalau aku selama di sini tuh aku harus selalu punya uang minimal bisa cukup buat beli tiket pulang ke Indo. Kalau semisal aku harus pulang ke Indo, kalau misal ada apa-apa. Jadi karena selama kamu belum punya istilahnya gimana ya visa yang tetap, kamu tuh di sini masih istilahnya numpang di rumah orang. Jadi nggak ada yang pasti buat kamu. Jadi harus selalu disiapkan sebaik mungkin sebelum ke sini, entah dari bahasa, entah dari mental, entah dari finansial, meskipun sedikit, it's okay. Tapi harus kamu punya tabungan, kamu harus belajar bahasa Jerman sebaik mungkin, karena itu adalah kunci sukses di sini. Satu-satunya kunci sukses di sini adalah belajar bahasa Jerman. Kamu bakal dapat banyak kesempatan kalau kamu sukses di situ. Dan keinginan buat survive, itu aja. Betul sekali. Ya juga sih. Ya,
Ya. Ya, jadi speechless aku. Oke, Lita. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa? Jadi nostalgia. Jadi Hmm? nostalgia. Iya, jadi nostalgia perjuangan kita dulu gitu loh, yang Ya. apalagi zaman Meskipun zaman. kita masih berjuang sekarang. Iya sih, masih berjuang juga, masih masih pasti belum sukses kasarnya, walaupun definisi sukses kan beda-beda tiap orang gitu kan. Itu. Benar. Ya, tapi ya intinya kalau kita bisa, pasti kalian semua yang punya mimpi ke Jerman juga pasti bisa juga sih. Benar. Kita cuma mau membagi pengalaman aja dan memotivasi buat mungkin yang masih agak ragu buat meraih mimpinya. Kita bisa ke sini kok dan mungkin kalian juga bisa juga. Oke, aku gak mau videonya kepanjangan. Lita mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat yang nonton, yang pengen ke Jerman, atau mungkin saran, atau apalah gitu. Ya, buat kalian yang mungkin mau ke Jerman, buat kalau saran dari aku sih kayak yang pesanku dari yang udah aku sampaikan sebelumnya. Pokoknya kalian harus belajar sekeras mungkin, persiapkan bahasa kalian, persiapkan mental kalian, dan di Jerman itu nggak seindah feed Instagram doang. Jadi kalian harus siapkan hal yang terburuk, siapkan finansial kalian juga, kalian harus nabung, maksudnya buat ke Jerman dan buat survive di sini dan buat kerja. Istilahnya buat ke Jerman itu kalian harus kerja dan kalian harus mau melakukan apapun meskipun itu berat. Misalnya kayak FS dulu kan. FS kan juga kita kayak istilahnya banting setir banget lah. Aku pun belum pernah punya pengalaman di bidang kesehatan ataupun ngurus orang yang punya kebutuhan khusus. Tapi kalau kamu ada kemauan dan hati kamu di sana, pasti kamu bakal ngerjain itu juga seneng. Dan aku juga meskipun gimana ya istilahnya tuh kayak ngosok WC orang lah. Tapi kalau emang niatnya pun baik, it's okay buat ngosok WC orang. Toh itu pun juga bakal ngebawa kamu buat sukses. Dan buat sukses kadang kamu harus ngosok WC orang. Istilahnya gitu. Betul, betul. Ya. Ya, itu aja. Ya. Oke, jadi intinya adalah seperti background kita berdua. Jadi kalau kalian jangan minder, kalian jangan berkecil hati kalau misalkan kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Karena untuk ke Jerman itu tidak dibutuhkan orang kaya. Untuk ke kalau kalian kurang pinter, jangan minder juga. Untuk ke Jerman tidak dibutuhkan orang pinter. Hanya pokoknya intinya kalian punya mimpi dan usaha dan juga doa tentunya gitu loh. Udah itu aja sih kuncinya tiga itu. Jadi ya, seperti background kita juga, seperti yang udah kita lakukan, seperti Lita bilang tadi, semua itu nggak ada yang instan gitu loh. Kita tuh harus menikmati proses gitu loh. Jadi, oke, idealisme orang mungkin pasti selalu ada. Aku juga dulu idealisme juga, wah aku kalau bisa langsung pengen kuliah di Jerman, kalau bisa langsung pengen kerja di Jerman. Tapi siapa kita gitu loh? Apa yang bisa kita lakukan gitu loh? Makanya aku dulu dari dari au pair dulu, au pair kasarnya kalau misalkan bahasa itunya kan kasarnya kayak orang selalu apa ya, bahasa negatifnya kan kayak pembantu kayak gitu kan. Terus FS itu ya kasarnya kan ya seperti Dita bilang tadi, aku juga di orang berkebutuhan khusus, kita harus nyebokin pantat orang, harus mandiin mereka. Ya kita harus ngelakuin itu gitu. Jangan 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 jijik, jangan apa ya, intinya nikmati proses aja sih, roda itu berputar kok gitu loh. Jadi untuk menuju sukses itu pasti enaknya, bukan enaknya sih, harus mulai dari bawah gitu loh, nggak bisa kita langsung ke atas walaupun idealisme kita itu selalu tinggi gitu loh. Jadi kita juga harus menurunkan idealisme kita. Itu sih intinya, adalah mimpi, seperti lagunya Laskar Pelangi juga bener sih, mimpi adalah kunci. Itu bener juga sih. Jangan gengsi. Jangan gengsi juga, bener. Makanya kalau kalau di Jerman semua pekerjaan halal kok, semua pekerjaan sama rata kok gitu loh. Nggak kayak di Indonesia. Indonesia kan masih ketara banget status sosialnya. Kalau di sini udah kalian mau ngapain orang bodo amat gitu loh. Ya, benar. Yang penting nggak kriminal. Yang penting nggak Ya. merugikan orang lain. It's okay. Semua pekerjaan itu sama rata. Dan satu kunci lagi adalah kita harus selalu happy kalau melakukan apapun. Itu kuncinya. Kalau enggak bisa stres kalian. Seperti kata Lita tadi, dulu aku juga nggak punya pengalaman
bekerja dengan orang berkebutuhan khusus, nggak ada pengalaman di bidang kesehatan juga. Aku dari anak teknik, banting setir juga menjadi kasarnya au pair, terus menjadi di dunia kesehatan, ngurusin orang berkebutuhan khusus, nggak ada pengalaman sama sekali. Kalau misalkan aku orangnya yang nggak mau kerja keras, yang gengsi, yang jijian, nggak bakalan survive aku di sini. Jadi jadi aku harus melakukan sesuatu itu dengan happy, biar gak stres. Sama satu lagi, kalau kamu memulai sesuatu, kamu harus mengakhirinya juga sampai akhir. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu udah mulai buat menyimplung di air, jadi renang aja Ya udah. sampai sampai ya sampai kamu menuju tujuan. Jangan tanggung-tanggung. Iya, kasarnya kalau kita udah basah ya udah basahin sekalian. Jangan dikeringin lagi gitu loh. Itu kunci sukses juga. Oke, udah aku gak mau kepanjangan. Kasihan Litanya juga. Udah malam ini syutingnya. Oke, Lita, terima kasih udah datang, udah berbagi sedikit pengalamannya, sedikit motivasi untuk yang nonton. Sukses terus buat Lita, sukses ke depannya, sukses buat YouTube-nya. Kamu belum promosi YouTube kamu? Mau promosi nggak? Boleh? Silahkan. Ya, bikin video asal-asalan aja. Kadang juga tentang tips-tips buat kuliah ataupun traveling di Jerman. Kalau kalian mau lihat, bisa nonton di channel YouTube aku di Lita Asmara. Bisa subscribe. Thank you. Nanti Matur aku tampilin. suwun. Aku tampilin di bawah YouTube sama Instagram boleh aku tampilin juga? Boleh. Nggak di privat kan? Enggak. Oke, jadi nanti aku tampilin YouTube sama Instagramnya di description box. Silahkan mampir ke channelnya Lita. Mungkin bisa kontak-kontak yang mau kuliah, yang mau ke Jerman, yang mau tanya apapun. Silahkan tanya ke Lita. Mungkin Lita bisa jawab atau mau jawab. Ya tergantung Litanya. Jadi terima kasih lagi sekali lagi buat Lita yang udah menyempatkan waktunya di video aku di YouTube aku. Sukses selalu buat semuanya. Sukses buat kuliahnya. Bright gesund dan pokoknya kita nggak tahu bisa ketemu suatu saat real nggak online kayak gini atau mungkin kita bisa liburan bareng ke Solo. Ya, warum nicht? Aku selama ini belum pernah pulang ke Indonesia jadi ya nggak tahu Solo sekarang Solo berubahnya seperti apa nggak tahu juga. Benar-benar sudah gratis, tapi kamu bakal surprise. Oh ya, oke. Ya, kamu bakal lihat Solo itu beda kayak sebelum kamu berangkat ke Jerman. Jadi perspektif kamu bakal sangat-sangat berubah. Ya, semoga berubah yang menjadi lebih baik ya. Ya. Oke, oke Lita, terima kasih. Terima kasih semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao. Ciao. Danke.